Minerva ataupun Alter Ego Nyx untuk bisa merebut poin di game yang kedua. Masih ditemani oleh kesayangan kalian, ada Virgirolia di sini dan juga ada Opalius tentu saja. Itu yang bakal menjadi poin penting yang bakal nemenin kalian hari ini. Dan buat teman-teman yang masih nontonnya di YouTube, kembali lagi Opalius dan Virgirolia ingatkan pindah yuk nontonnya di Booyah karena delaynya lebih cepat 5 menit daripada YouTube dan kalian bisa dapetin diamond karena gak nonton, gak dapat diamond, gak Booyah. Dan buat teman-teman juga nih yang udah mau mulai belajar trading nih supaya nanti juga bisa menghasilkan uang dengan rebahan ya. Ini kan impian semua orang nih. Kalian udah boleh nih langsung aja download di Oxtrade atau kalian juga bisa buka dari platform manapun karena dia juga udah banyak ya. Dan di area mid lane, Little Wanderer masih bisa berhasil didapatkan sama Mikasa. Masih bisa aman lah. Untuk farming pattern early game memang Hisanshin terlihat sedikit lebih cepat dibandingkan Pain. Sedangkan Kazami yang tadinya nemenin di area mid lane, kali ini dia bakal langsung bergerak menuju ke area top lane biar nge-GB Lips supaya tidak diganggu oleh Run dan juga Fancy Nancy. Iya, sebenarnya sih yang aku agak cukup sayangkan adalah Kazami tadi nggak begitu mengganggu ya ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx, ya nggak sih Kolius? Dan menurut aku kalau misalnya dia bisa bermain Matilda yang rusuh, ini bisa menjadi sedikit kewalahan nih buat teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi kayaknya tadi nggak terlalu banyak juga pressure yang dia berikan. Dia lebih fokus memang untuk nemenin ke arah seorang Lips karena Run-Runnya juga memang udah fokus banget nemenin ke arah Fancy Nancy nih. Tapi Defikan juga udah dikeluarkan dan teman-teman dari Alter Ego Nyx bakalan coba untuk plating terlebih dahulu. Lips bakalan coba untuk mendefend terlebih dahulu. Kazami sudah mulai datang untuk membantu mereka, tapi platingnya memang belum bersih. Cuman sekitar 80% sudah berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Yap, dan ini dia Turtle By Booyah. Turtle yang pertama terlihat dari Mikasa langsung standby untuk narik Turtle ke dia. Tapi dari high loss-nya Nao sepertinya mulai sadar Glorious Pathway juga udah ada. Apakah bakal coba untuk dikontes karena langsung dipentung begitu saja menuju ke arah Mon yang sedang melakukan defense, tapi Nao-nya udah mulai sekarat banget. Glorious Pathway di-pop begitu saja mencoba untuk kabur ke arah belakang. Walaupun tadi Demonic Force cuman bisa loncat satu kali. Ini yang tadi Kolis bilang. Big Morpheus untuk yang di first pick, sedangkan 4 hero tidak memiliki dash ability. Nah, betul sekali. Makanya ini yang bakalan jadi kesulitan. Dia paling mentok cuman bisa dibantu sama Flame Shot sama Ataros Eye. Yang menurut aku bakalan mengandalkan Ataros Eye banget sih. Tapi kalau buat teman-teman dari Alter Ego Nyx kayaknya mereka bakalan pengen dapetin ke arah seorang Lips. Namun backupnya sudah mulai datang dari seorang Kazami. Run cukup sekarang berada di area belakang. Coba dilempar dengan Angry Globe, gak kena. Tapi masih ada Mountain Joker. Sayangnya belum bisa mendapatkan Kara Run dan juga Ica. Gila dengan momen yang udah benar-benar deg-degan banget bagi Fancy Nancy dan juga Run. Mereka masih bisa selamat terutama dengan adanya Holy Healing. Tapi di area mid lane Batfish udah mulai di pop up. Agatanya mencoba untuk one situation. Dan dari Stacy di sini beserta juga dengan Nao langsung menghajar aja ke Gold Shield turret yang ada di bottom lane. Betul, tapi ini buat teman-teman dari Morph Minerva juga mereka bakalan coba untuk nge-press di area top lane. Mirroring aja dulu coba untuk mendapatkan, tapi ini birunya udah mulai cukup berbahaya. Walaupun tadi nggak kena ke banyak hero karena udah ada yang freak out juga ya. Makanya dia harus mulai mundur ke belakang dan juga ditemani sama Run. Tapi kayaknya nggak jadi pulang sih karena masih ada Holy Healing yang membantu dia. Karena memang langsung dibalikin lagi. Darahnya juga nggak perlu balik ke base dulu untuk sementara. Tapi Mon yang mencoba untuk mencari tahu melakukan invasi nih, invasi dari Stacy dan juga Nao mau tidak mau harus menjaga jaraknya kembali. Walaupun Nao-nya di sini di Circling Eagle masih ada Glorious Pathway ke tembok. Nao aman, langsung dia dengan Demonic Force lompat ke Stacy, tapi masih ada lagi Deadly Catch untuk menghambat lagi dan lagi. Dua member Alter Ego masih selamat. Wah, ini dia teman-teman dari Morph Minerva sudah mulai menemukan temponya. Walaupun memang dari teman-teman Alter Ego Nyx juga mereka nggak mau menyerah. Apalagi top turret yang ada di atas bakalan langsung diamankan nih oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi di bawah juga udah langsung ditukar satu turret dengan satu turret lagi. Tapi Turtle ini bakalan coba untuk di start sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Langsung ditarik begitu saja ke dekat area atas supaya gampang di reset Turtle-nya. Tapi Kazami dia udah mulai tahu. Soul Bloom juga udah mulai di pop up. Deadly Catch dilepaskan, dicuri sama
Kazami fight. Oke, Mikasa nggak lihat aman, tapi dilihat dari area tengah. Monnya pun langsung coba untuk datang ke backup. Walaupun Badface di pop up sama seorang Agatha, belum bisa memberikan damage yang begitu besar karena Agatha masih butuh farming lagi. Sedangkan Now dikeroyok sama 3 hero sekaligus, tapi ternyata dia langsung mundur ke arah belakang karena bisa aja dihajar sama Mikasa. Dan yep, masih selamat karena memang Hylos adalah tebal gitu. Tapi run-runnya di Traceless menuju ke arah depan. Now yang coba untuk ke cover, Glorious Pathway langsung dibuka. Story, bukannya retribution Mikasa, tapi retributionnya Stacy. Iya, karena kan tadi Mikasanya masih fokus dulu di Iya. Patrol Buff. Tapi kalau kita ngeliat juga, ini mid turretnya udah bakal jadi incaran Stacy. Ternyata tertabrak dan malah terbantu untuk lebih cepat keluar dari area turret di mid lane milik teman-teman dari Morph Minerva. Namun mid lane-nya juga kayaknya bakalan di pressure sama teman-teman dari Morph Minerva. Udah ada 5 orang bahkan. Nah, kalau mainnya kayak gini, ini kan baru Matilda yang rusuh yang akhirnya juga bisa mengganggu tempo yang dimiliki oleh teman-teman dari Ultrigonics. Jadi Stacy-nya mungkin bakalan lebih kesusahan, tapi Run juga bakalan menjadi incaran sepertinya. Namun masih bisa mundur ke belakang dengan cukup mudah. Memang agak susah untuk Kazami kalau dia mau main agresif di early game, karena dia harus nge-backup top lane kan. Betul. That's the problem gitu. Itu yang bakal menjadi poin penting juga, kayak dengan kehadirannya Kazami otomatis Fancy bakal tidak nyaman untuk melakukan farming. Tapi run-runnya Holy Baptism dikeluarkan dan First Blood baru terjadi di menit yang ke-6 dari Mikasa. Yes, dan tadi kalau misalnya teman-teman bingung kenapa Holy Baptism tapi kok Mikasanya masih bisa memberikan Blood Flood, karena dia masih ada first skill ya tadi. Jadi masuk immune dan langsung aja terkena ke arah seorang Run. That's why tadi dia masih sempat bisa di take down. Tapi melihat dari networknya nih, Morph Minerva sudah mulai bisa sedikit memimpin dengan selisih kurang lebih 2000 ya networknya sekarang. Dimana Mountain Choco juga udah mulai nge-reveal posisi dari teman-teman Ultrigonics, bakalan coba untuk nge-pressure area mid lane-nya sih. Dan juga ini dia Turtle juga sudah mulai muncul. Terlihat dari Mob Minerva yang kali ini mencoba untuk melakukan inisiasi terlebih dahulu. Di cover sama Kazami dan Lucrecia. Walaupun Now dia pun tahu mencoba untuk ke arah depan sana, tapi Glorious Pathway dibuka sama seorang Now. Stacy mencoba untuk mengajar, tapi sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Lucrecia. Dilompatin di Sanguine Cloud dan Rika juga dilepaskan. Stacy langsung lari terbirir ke belakang sana. Walaupun Agatha bad impact-nya masih cukup on point. Masih ada Black Shoes, Lips bisa betul kabur karena belakang tidak bisa selamat. Double kill didapatkan oleh seorang Fancy Nancy. Hampir saja terkena Sanguine Cloud. Untungnya masih bisa flick out dari Lucrecia. Betul sekali, untuk menuju keselamatan ya. Karena tadi kalau misalnya dia kena Sanguine Cloud itu harusnya udah fix bakalan to take down lagi, mengingat Black Shoes-nya sudah dia gunakan. Tapi kalau ngelihat ke arah Icha sendiri, dia bakalan langsung aja ditempelin kembali sama seorang Run supaya nggak gampang keculik ya tentunya. Apalagi mereka juga nggak tahu posisi dari teman-teman Morph Minerva ada di mana. Soalnya belum kelihatan di map. Ini paling baru dapat info dari seorang Stacy aja yang baru ngeliat Kazami dan juga Mikasa sama Mon di bawah. Karena di sini poin pentingnya adalah dengan 2 marksman otomatis mereka bakal berusaha untuk melakukan scaling nih ya kan di early game. Tapi terlihat bahkan mereka tidak kesulitan untuk menahan gempuran Ultrigonics di awal-awal gamenya ini. Ini menjadi poin penting bahwa jangan sampai kedua marksman ini terlalu sakit karena nantinya Now Stacy itu bakal gampang banget untuk diberikan damage yang begitu besar. Dari 2 marksman itu aja, belum lagi ada Lucrecia, belum lagi nantinya juga pasti ada bantuan dari Mon dan juga Kazami. Tapi Glorious Pathway di arah top lane, Deadly Cat juga sudah mulai dilepaskan. Ikan teri juga sudah mulai keluar, tapi Mountain Choker membubarkan formasi dari Ultrigonics nih ya. Iya sih, itu kayaknya bukan ikan teri sih, kok ikan sapu-sapu. Ikan Udah gede sapu-sapu. soalnya. Kalau teri ikan kecil ya teman-teman. Tapi ngeliat Kazami juga ini benar-benar super berani karena dia tahu masih ada backup juga dari seorang Mon dan Mikasa pun ikut nyusul. Tapi beratnya buat mereka adalah mereka terlalu terlihat pengen banget untuk Ultrigonics, dan ini menjadi kesempatan untuk mereka buat bisa nge-defense terus-menerus, dan malah mereka kadang jadi lupa kiri dan kanannya minion managementnya jadi kurang rapi. Wow, ini agak bahaya sih karena tadi Lightning Trench juga udah diamankan sama Agatha nih. Dari segi positioning Mikasa sama Lips harus berhati-hati karena balik lagi mereka adalah marksman, dan di mana Agatha dengan bad impact yang enak banget ngincerin ke arah mereka. Ini yang bakal jadi poin, kayak apakah mereka bisa melakukan defense, tapi aduh Sanguine Cloud connect ke Mikasa walaupun dia masih bisa transfer ke arah belakang, tapi Lordnya udah mulai di engage nih sama teman-teman dari Ultrigonics, coba untuk ditarik mundur sedikit ke belakang berharap
Entah itu terjadi team fight atau gimana. Awas, itu ada run-run sama Fancy Nancy juga, tapi ternyata ketarik dan kumbangnya kelihatan. That's why Mikasa langsung mundur ke belakang. Dia udah tahu, udah kelihatan, tapi mid startnya bakalan coba untuk diambil. Namun sayangnya masih ada Lucrecia dan juga Lips di sana yang bisa langsung membersihkan minionnya dengan cukup cepat. Now, barusan Law and Order terkena ke arah seorang Kazami, tapi nggak masalah karena buat seorang Matilda dia kan juga sebagai rober, jadi lebih tebal dan belum ada follow up dari teman-temannya. Posisinya pada jauh semua. Dia cukup aman. Ya. Tapi dari high loss-nya tadi ketahuan di area rumputan ya. Langsung coba dihajar dikit sama Morph Minerva. And again, dari mereka berdua masih menjaga jarak aman aja. Karena memang terlihat sebenarnya pressure dari kedua tim ini masih cukup balance ya. Memang Alterigonix menang satu objektif yaitu satu turret. Tapi bukan berarti Morph Minerva di sini tidak memegang tempo. Karena ya mereka berdua masih ketemu di tengah, mereka jual beli pukulan, bahkan untuk penguasaan rumput itu ganti-gantian dipegang Morph atau dipegang sama Alterigo. Jadi visionnya itu benar-benar masih kayak separuh banget dari kedua tim. Cuma memang lebih banyak berkonsentrasi di area mid lane dan ini kelihatan banget. Kedua tim pengennya dapat outer mid turret, tapi mereka juga lupa bahwa kiri dan kanan, balik lagi top dan juga bottom, minion managementnya masih tetap dijalankan sama teman-teman dari Alterigonix loh. Ini yang sebenarnya bakalan menjadi celah untuk mereka supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Dan ketika nanti modelan Lips nih, dia bakalan nge-clearing. Nanti kan teman-teman dari Alterigonix tahu mereka tinggal berempat karena Lipsnya berada di atas, tapi udah mulai join kembali. Bakalan menjadi berlima, mungkin akan coba terjadi pancing-memancing di area Lord nih. Ini yang bakal jadi poin penting juga, tapi Mountain Shocker nih, ini peran dari Mikasa yang benar-benar enak banget untuk lihat posisinya di mana, karena Agatha ini nggak bisa dibiarkan banget untuk free position. Sanguine Claw, konek karena 2 hero bahkan bad impact ya. Mikasa langsung setengah darah, masih ada Black Shoes dari Lucrecia yang mencoba untuk dikeluarkan dan Lika cegah konek, tapi Naonya udah mulai sekarang mencantum mundur tower 4 memori dari Lynch langsung menumbangkan seorang Nao walaupun ditukarkan. Kazami harus tumbang bersamaan dengan seorang Mom, tapi ternyata oh my god, triple kill bad impact dari Agatha, bener-bener pedes seperti mulut netizen ya guys ya. Wow, Agatha ya, super positioning, Sanguine Claw berani banget dan dia bahkan tadi berani, aku bisa bilang cukup gambling ya, karena dia harus berada cukup depan untuk bisa nge-reach ke arah seorang Mikasa dan itu sebenarnya tadi cukup berbahaya loh. Tapi mengingat banyak juga hero dari Morph Minerva yang sudah take down, makanya dia berani untuk maju. Dan ini nih momen-momen dimana Mon ketika dia ketarik ke belakang dan akhirnya dia nggak bisa selamat juga. Now-nya pun tadi take-down-nya itu sedikit terlambat gitu loh. Jadi bikin teman-teman dari Morph Minerva ini agak kesulitan. 2 tukar 1 dan sekarang bahkan 3 tukar 1. Jadinya kayak Morph Minerva udah nggak bisa maju lebih banyak lagi. Yap. Kalau dari item build-nya juga di sini Stacy dia benar-benar bermain sebagai jungler support ya dengan War Axe, Blood of Despair dan juga Endless Battle. Dan tadi dia memberikan 5 assist, tapi oh my god, sniper dari Fancy Nancy sakit banget menuju ke arah Mon yang harus menjaga jaraknya. Walaupun teman-teman dari Morph Minerva mencoba untuk nge-backup, tapi seperti dari Alterigonix gak mau ngasih kendori. Mereka mencoba untuk melakukan invasi, mencuri orange buff milik Morph Minerva. Apalagi Lordnya masih jalan santai aja, turret demi turret dihancurkan, dipretelin. Glorious Path juga langsung dibuka, ada Deadly Catch juga. Coba langsung fokus ke area middle base turret dan yes, berhasil didapatkan walaupun snipernya langsung menumbangkan seorang lead. Mon menggunakan damage force ke arah depan sana, tapi ternyata bad impact terlalu sakit dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang Fancy Nancy. Wah. 2 orang ter-take down dan Alterigonix masih lengkap berlima. Ini bakalan jadi satu buah serangan yang cukup besar dan Morph Minerva harus bisa mendefense kalau mereka masih mau mendapatkan 1 poin lagi. Tapi sepertinya sudah cukup berat. Lordnya sudah mulai masuk, Tentacles udah dikeluarin juga dan Mikasa pun bahkan terkena stun, gak bisa lagi untuk mendefense last base yang mereka miliki. Dan congratulations untuk Alterigonix karena sudah berhasil mendapatkan 2-0.